Saudara, mari kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 51 ayat 11. Judul firman Tuhan hari ini yaitu Janganlah mengambil rohmu, ya Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 11 Alkitab berkata seperti ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Salah satu ketakutan Daud adalah jangan membuang aku dari hadapanmu, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu adalah salah satu ketakutan Daud, saudara. Nah, menarik sekali, Daud takut kalau Roh Kudus meninggalkan dia, saudara. Daud tidak takut kalau dia kehilangan harta. Daud tidak takut kalau dia diberontak oleh Absalom anaknya. Daud tidak takut kalau rakyatnya meninggalkan dia. Daud tidak takut kalau jabatannya sebagai raja hilang. Dan ketika Daud menghadapi itu semua, dia santai, saudara. Dia berserah kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang interlock Daud katakan di dalam Mazmur pasal 51. Dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud takut kalau Roh Kudus keluar dari hidupnya. Yang Daud takutkan, Roh Kudus diambil dari dia. Nah, menarik sekali. Kalau Daud, seorang raja yang sangat berkuasa pada zamannya, takut Roh Kudus diambil daripadanya, berarti Daud secara tidak langsung mengatakan, kalau kita jadi Kristen, kalau kita ini anak-anak Tuhan, maka biarlah hidup kita itu dipenuhi Roh Kudus. Karena Daud tahu hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan, ujung-ujungnya pasti akan menuju penggenapan janji Allah yang indah, saudara. Tetapi hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ujung-ujungnya rencana Allah tidak tergenapkan dalam hidup kita, dan ujung-ujungnya kesengsaraan. Nah, mari pada hari ini kita belajar jangan sampai Roh Kudus undur dari hidup kita, tetapi biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 Alkitab berkata seperti ini. Kisah Simson yang ditinggalkan oleh Roh Kudus pada waktu itu. Lalu berserulah perempuan itu, yaitu Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan, bahwa Allah telah meninggalkan dia. Nah, saudara, menarik sekali, Daud takut kalau hidupnya ditinggalkan Roh Kudus. Daud takut kalau hidupnya tidak dikuasai Roh Kudus, karena Daud tahu kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, ujung-ujungnya rencana Allah akan tergenapkan. Semua rencana indah Allah akan tergenapkan dalam hidup kita. Nah, di dalam Alkitab ada seorang nasir Allah, seorang hakim, seorang pejuang Israel, seorang yang dipakai oleh Tuhan yang bernama Simson. Dia awalnya dipenuhi oleh Roh Allah, saudara. Melalui kekuatannya dia membantai orang Filistin dan membebaskan orang Israel dari penjajahan. Tetapi Simson ini di dalam kehidupan moralitasnya, dia berkali-kali mendukakan Roh Kudus. Alkitab mencatat beberapa kali Simson suka mabuk-mabukan, Simson suka tidur dengan perempuan, Simson suka tidur dengan pelacur. Nah, saudara bisa bayangkan, padahal Simson ini adalah seorang hakim pada zaman Israel, seorang yang dipakai, dikhususkan oleh Allah. Roh Allah memenuhi hidupnya, tetapi Simson berkali-kali mendukakan Roh Kudus, mendukakan Roh Allah dengan segala dosa-dosa kedagingannya. Akhirnya sampai pada suatu ketika Simson
bertemu dengan Delila. Mereka belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seksual, melanggar firman Tuhan, berkali-kali itu lakukan. Dan kemudian Delila ini berhasil mengetahui kekuatan Simpson letaknya di mana, kelemahannya letaknya di mana. Kemudian rambutnya dipotong dan kemudian Simpson ditangkap. Dan ketika ditangkap, Alkitab berkata roh Tuhan sudah meninggalkan Simpson. Dan Simpson tidak berdaya pada waktu itu dan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah saudara, kita tahunya kekuatan Simpson sumbernya dari rambutnya, tetapi itu hal yang tidak alkitabiah. Kekuatan Simpson sumbernya adalah dari roh Tuhan yang menghinggapinya, dari Roh Kudus yang menghinggapinya. Ketika Roh Kudus meninggalkannya, ketika Tuhan meninggalkannya, dia tidak punya kekuatan sama sekali. Dari seorang pahlawan, dia downgrade, terjun bebas. Alkitab berkata Simpson ditangkap, matanya dicungkil, dan kerjaannya menjadi badut bagi orang Filistin. Akhir hidupnya mengenaskan. Dia meruntuhkan panggung teater dan mati dalam dendamnya. Nah saudara bisa bayangkan ketika hidup kita berkali-kali mendukakan roh Allah akan undur dari hidup kita. Dan ketika hidup kita tidak dipimpin Roh Kudus, melainkan dipimpin oleh keinginan daging dan berkali-kali kita melakukan dosa, maka hidup kita akan dibawa kepada kehancuran. Seperti Simpson, dari seorang nasir Allah terjun bebas jadi seorang badut, penghibur untuk orang-orang yang ada di teater pada waktu itu, direndahkan dan mati dalam kebencian. Sangat mengenaskan. Mari biarlah hidup kita dipimpin Roh Kudus, jangan sampai roh Allah undur dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.